Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur bersama-sama pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang meninggikan nama Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Buat penyertaan yang begitu sempurna sepanjang seminggu kemarin dalam hidup kita. Buat nafas kehidupan yang baru. Kita datang mau menyembah Tuhan. Kita mau datang meninggikan nama Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul para umat Tuhan. Di tempat ini yang ada di rumah dimanapun kami berada. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, menganggungkan namamu. Beribadah kepadamu pagi hari ini Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu biar lawat setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu. Karena nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah dimanapun berada. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan studi kami. Satu hal kami percaya, bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan layakan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa, topang doa bagi gembala sidang kami kasihi Pendeta Darniati Pariaji. Sepanjang hari ini melayani Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Dimanapun berada melangkah bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Kami yang melayani pagi hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, maka akhirnya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala Raja. Umat Tuhan yang siap memuji menyembah Yesus biji mata Tuhan, kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus saudara. Kami datang hampir di hadirat-Mu Tuhan. Rindu Roh Kudus-Mu lawat setiap kami ya Pak. Pas pribadi datang sama Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari gereja Tiberias dengan iman. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kembali kita bawa tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada
dalam kemuliaan-Nya. Amin, haleluya Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Sekali lagi gereja Tuhan, umat Tuhan di tempat ini yang di rumah, angkat suara kita, kita mau sembah Dia. Ku nanti Engkau, bebaskan roh kita sembah Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari lebih lagi sambil kita berdiri jemaat Tuhan, kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang
Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Kau Allah kami yang setia. Terima kasih. Mari berdoa sama Tuhan pagi hari. Kami bersyukur buat setiap keadaan kami. Jiwa kami memuji-Mu Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersuka atas perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh. Di gereja Tiberias di tempat ini di rumah. Dengan imanmu datang sama Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your heart. Di gereja Tiberias Indonesia dengan iman akan suara gitu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your heart. Mari lebih lagi angkat tangan kita dua-dua buat Tuhan dengan iman katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Kami memuji Engkau Tuhan, Engkau kudus, layak terima pujian umat-Mu Tuhan. Sing like never before, oh my soul, I worship your Lord. Mari lebih lagi gereja Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Kita boleh kasih tepuk tangan haleluya buat Tuhan Yesus pagi hari. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name, Jesus. I worship your holy name. I worship your holy name. Kita kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini sembah, ini pujian, ucapan syukur kami Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu, kami mengucap syukur buat kekudusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang mau serupa segambar dengan Engkau dalam hidup kami ya Bapa.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Kami yang berbeban berat, kami terima kelegaan. Hidup kami, keluarga kami pasti dipulihkan Tuhan. Tiba saatnya kami bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Umat Tuhan yang siap lebih lagi bersuka cita, kita katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, memberikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tiberias. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu timbul seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Oh, oh, oh. Haleluya. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semuanya, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan sama-sama, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Engkau yang bersukacita pagi hari, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersukacita semua karena kasih Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup setiap kami yang percaya. Sama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. semua karena anugerah Tuhan. Sukacita semua Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudara
Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita di dalam rumah Tuhan, terpancar kasih setia Tuhan. Haleluya, sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan melimpah sukacita kami karena kasih-Mu yang besar. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali katakan bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Kami bersukacita Tuhan. Wow, haleluya. Di dalam rumah Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Wow, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ku bersukacita. Kita yang bersukacita karena Tuhan Yesus selalu baik. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Terus menyembah Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu hadir waktu kita menyembah Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang memberkati kita, saudara. Haleluya. Mari datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan iman dan percaya apapun yang terjadi, kuasa Tuhan selalu nyata terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Satu suara dengan lantang katakan sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Sedanglah pelataran
Sebab Yesus baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia Tuhan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Yang sungguh percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh sama-sama mengucap syukur pagi hari ini kembali. Kita boleh memuji Tuhan. Kita boleh meninggikan nama Tuhan dalam nyanyian setiap kita. Dan pada pagi hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita saudara. Terlebih dahulu kita saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita kenapa merayakan Natal? Karena kita sangat mengucap syukur. Jadi Natal itu adalah karena satu, kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Allah pencipta jadi ciptaan. Yang kedua, kelahiran Yesus itu adalah Dia adalah juru selamat kita dan juru selamat dunia. Dan yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk membawa damai sejahtera bagi kita. Amin. Dan kemudian yang keempat, kelahiran Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Tidak ada sukacita di luar Tuhan. Kerajaan Allah adalah tiga, damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan Tuhan Yesus lahir untuk mati, untuk tebus dosa kita. Kemudian mengampuni kita, dan kemudian juga menyembuhkan kita, membenarkan kita, dan terutama Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Jadi dalam hidup juga kita harus dalam pengampunan, kita harus mengampuni orang. Mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni itu adalah karakter Yesus Kristus. Mengampuni itu bukan artinya kita mengesampingkan tindakan salah dari orang tersebut, tetapi kita merelakan hak kepada Tuhan untuk menjadi hakim. Mengampuni itu adalah refleksi daripada kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Jadi kita akan terbebas dari kebencian, dari dendam, dari sakit hati dan tekanan-tekanan yang ada. Dan kita memberi ruang kepada damai dan sukacita, amin. Tapi sebetulnya kado Natal yang terbesar adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita ada Kristus, kita dapat Yesus. Itu mujizat yang besar pasti bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang spektakuler, yang mujizat, yang spiritual, luar biasa bisa terjadi di dalam diri kita. Amin, saudara sekalian. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, Bu Pendeta dan Nanti Pariaci. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan sebelum sama-sama kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala yang pastinya akan memberkati setiap kita. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bu Pendeta dan Nanti Pariaci, dengan tema yaitu siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua yang ada minyak dan anggur, tidak akan dirusakkan, tidak resesi dan terpelihara sempurna. Berkati semua jemaat Tiberias selalu siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua
Siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan? Siapa akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi? Yang pertama yang lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 hingga 7 dan di 2 Korintus 5 ayat 17a. Orang yang lahir baru adalah orang yang memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan. Rindu beribadah, membaca firman Tuhan, rindu berdoa, dan rindu melakukan firman Tuhan. Lahir baru dalam Yesus Kristus adalah kunci yang utama agar kita ada dalam pemeliharaan, diluputkan, tidak dirusakkan. Pada waktu dunia digoncangkan dengan segala isinya, kita harus percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang firman Tuhan tinggal di dalamnya. Yohanes 15 ayat 7. Orang yang punya firman Tuhan di dalam hidupnya pasti tidak akan sakit hati. Bisa membalas kejahatan dengan kebaikan dan suka memberi. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan melakukan di luar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan bila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus bisa memberi apa yang kita butuhkan asal tinggal di dalam Yesus. Yang ketiga, yang berbuah lebat dan banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hidup ini seringkali Tuhan izinkan kita anak-anak Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan untuk memunculkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita anak-anak Tuhan harus bersyukur atas setiap peristiwa, baik peristiwa di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Kesulitan ataupun goncangan itu adalah kasih dan anugerahnya untuk kita semua. Supaya hidup kita semakin berbuah-buah, kasih semakin muncul, kesabaran muncul, penguasaan diri muncul, sukacita dan damai sejahtera akan muncul. Orang yang berbuah lebat dan banyak akan dipelihara pada waktu goncangan terjadi. Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan, kesempatan untuk setiap kita untuk boleh dengar kebenaran firman Tuhan melalui suara gembala pada pagi hari ini. Sama-sama saudara, kita akan siapkan hati untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan pasti akan mendatangkan berkat dan juga kekuatan yang baru bagi setiap kita. Sama-sama kita yang rindu mendengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Hati kami mengucap syukur untuk pagi yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk keadaan kami Tuhan Yesus, untuk kesempatan untuk boleh kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Allah yang sungguh baik, Allah yang begitu setia, yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami mau lakukan besok Tuhan, apapun yang kami mau lakukan dalam setiap perkara kehidupan kami Tuhan, kami butuh firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan Yesus, perlengkapi kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami berdoa, biar setiap kata kalimat firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, ajaib, nyata bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus,
Ajar kami Tuhan Yesus, sebab kami datang dengan hati yang rela. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami datang Tuhan, kami datang. Ku bersyukur, ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami datang bawa hati ini Tuhan, untuk boleh menerima firman-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur sama-sama. Ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, dalam kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tiberias, angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan sama-sama. Seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Katakan, oh Yesusku, haleluya, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, Engkau penuhkan setiap kami Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan-Mu, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan
come on. Kau yang rancangkan hidup yang penuh harapan. Haleluya. Kami buka hati ini Tuhan Yesus, agar otoritas-Mu yang bekerja dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Aku sembah Tuhan hanya kepadamu, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami percaya. Haleluya. Bawa hatimu sungguh kepada Tuhan sambil katakan, seindah pelangi ku tahu Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, agar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuh kemuliaan bagai bintang yang bersinar terangi haleluya Tuhan Yesus. Kaulah segalanya Tuhan, segalanya. Oh, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapi penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama sambil kita bangkit berdiri pagi hari ini di hadapan Tuhan Yesus, katakan, bagai bintang yang bersinar terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya. Mari gereja dimuliakan sama-sama, katakan, seindah pelangi, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh dengan kemuliaan.
depanku, Kau mengurapiku. Haleluya. Bagai bintang bersinar, katakan terangi jalan hidup kami Tuhan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan aku percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya ada Tuhan kami, Tuhanku dahsyat, Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan Yesus memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami siap terima firman-Mu pagi hari dengan percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, aku percaya Tuhanku aja, haleluya, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku Raja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu saja Tuhan, kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru. Kami datang beribadah kepada Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu besar untuk selama-lamanya bagi setiap orang percaya. Dan kami raih janji firman-Mu Tuhan, di zaman akhir kami terima kuasa perjamuan kudus minyak urapan.
kami terpelihara sempurna. Tuhan berjanji tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Kami imani firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan mengadakan tanda, kuasa, mujizat bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang gagal berhasil, kepada yang kekurangan diberi kabar baik. Limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni kami. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memberkati tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada minggu pagi hari yang indah ini. Dan kembali kami menyambut Saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Saudara yang di Gereja Gading Yas, saudara yang di live streaming, selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan. Siapa yang hari ini bersyukur boleh beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang dari beribadah bawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau saudara gak keberatan boleh sekali lagi kasih salam kanan kiri dengan senyum, bilang selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Puji Tuhan, saudara yang di live streaming juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di dalam Tuhan Yesus kita selalu ada pengharapan yang baru. Amin. Puji Tuhan, setiap hari saudara dan saya kita selalu ada kekuatan yang baru. Ya, kita masuk di minggu yang baru. Ya saudara Bapak Ibu, setiap kita, saya berdoa kita masuk di minggu baru ada pengharapan baru. Ada berkat-berkat yang baru, ada mujizat yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Maka saudara, kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 15. Berbicara tentang pengharapan, yaitu satu masa yang kita harapkan ya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita lihat sama-sama 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 44. Bersama-sama kita perhatikan. Mari saudara yang bawa Alkitab, saudara yang mau catat firman Tuhan, silakan siapkan catatannya. 1 Korintus 15 sekali lagi ayat 42 sampai dengan 44. Saya akan baca ayat 42 dan 43. Nanti di ayat 44-nya kita akan membaca bersama-sama. Silakan saudara yang dari HP boleh diketik, saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya di depan di layar sudah tersedia. Puji Tuhan. Semua yang sudah di sana sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44 kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Amin. Ya saudara, suatu hari saudara dan saya kita akan dibangkitkan dengan tubuh rohani. Katakan amin. Ya saudara, tubuh rohani bahasa lainnya atau kata lainnya itu disebut dengan sebutan tubuh kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, tubuh kemuliaan. Iya, hari ini saya akan berbicara tentang tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh rohani. Ya, seperti yang tadi kita sudah baca di ayat 44. Tubuh rohaniah. Ya, ada tubuh rohani, ada tubuh alamiah. Ya, tubuh yang secara fisik yang kita miliki hari ini, saudara. Ya, tubuh saudara dan saya, tubuh yang bahasa lainnya tubuh yang fana. Ya, saudara, tubuh yang bisa sakit ini, tubuh yang bisa pusing ya kepalanya, tubuh yang bisa stres, bisa depresi, tubuh yang bisa merasakan kelemahan, ya bisa merasakan kecewa, bisa merasakan sedih, bisa merasakan marah, ya tubuh manusia ya yang kita hari ini ada dan hari-hari ini
kita kalau saudara baca berita penyakit itu semakin banyak saudara Bapak Ibu. Ya, banyak sekali orang-orang yang hari ini mengalami bahkan kelemahan kejiwaan, mental, ya saudara, karena keadaan, karena situasi. Ya, dunia ini bukan semakin lama semakin membaik, tapi dunia ini memang saudara semakin lama akan terjatuh dengan sendirinya oleh karena keinginannya. Ya, dan tubuh fana ini, tubuh kita memang tubuh yang ada di dunia. Saudara dan saya suatu hari kita akan pesta di sorga, katakan amin. Ya saudara, bukan dengan tubuh yang fana ini, tapi dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama sekali lagi bilang, tubuh kemuliaan. Ya saudara, tubuh rohani, tubuh kemuliaan saudara yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Itulah pengharapan kita. Nah saudara, kita baca di 1 Korintus 15 ini, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. Nah pesan yang sama juga pada pagi hari ini bagi saudara dan saya, kita semua jemaat beribadah pada pagi ini. Jemaat Tiberias, ya saudara, ada banyak orang pada zaman itu, ya saudara, di jemaat Korintus meragukan atau tidak percaya tentang yang namanya konsep kebangkitan. Ya, sama seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus, yaitu mati dan bangkit dengan tubuh yang mulia. Saudara dan saya, kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan dan akan pesta di kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, tapi tentunya saudara, ya, tentang masa tersebut kita belum tahu. Ya saudara, tentang waktu itu kita belum tahu. Ya, Alkitab katakan saudara bahwa tentang harinya kedatangan anak manusia, ya saudara, anak sendiri tidak tahu, malaikat tidak tahu, yang tahu hanya Bapa di sorga. Ya saudara, yang tahu hanya Bapa di sorga, kita semua tidak tahu. Bagian kita adalah mengerjakan karya keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, dan respon kita adalah ya sudah merawat, mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah yaitu berikan kepada kita dengan takut dan gentar. Amin saudara. Takut dan gentar bukan kita takut sama Tuhan karena Tuhan jahat dan lain-lain. No, tapi kita kagum dan kita hormat kepada Allah karena kasih-Nya yang besar. Amin. Siapa yang hari ini bersyukur karena kasih Tuhan Yesus? Apapun keadaanmu. Amin saudara, apapun yang hari ini saudara dan saya kita alami, bersyukurlah untuk kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bersyukur membuat saudara dan saya lebih tenang, lebih bahagia. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu akan terus berjalan dengan kekuatan pengharapan. Karena masa depanmu indah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Nah masa depan saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus, tubuh kita suatu hari akan tubuh kemuliaan. Ya saudara, dengan jubah kemuliaan. Bagaimana Pak dengan orang-orang yang sudah mendahului kita? Alkitab katakan saudara di dalam Daniel, nanti saudara boleh baca di rumah, Daniel pasalnya yang keempat. Ya saudara, mereka seperti orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka tuh seperti tertidur. Ketika anak manusia nanti datang kedua kali, ya saudara, ada di awan-awan, kita akan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Ya, dan saudara yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu, akan dibangunkan terlebih dahulu. Ya saudara, karena dari tanah, karena itu tadi saudara, makanya beberapa kali ditulis saudara, kita baca dan kita dengar, ya ada satu kata ditaburkan. Ya kalau saudara tadi perhatikan di ayat 42, ayat 43, boleh ditampilkan lagi ayatnya, ayat 42, ayat 43, ya diulang lagi sampai di ayat 44, dikatakan ditaburkan. Beberapa kali kata itu diulang. Ditaburkan itu artinya ditanam. Ya saudara, dalam bahasa Inggrisnya itu planted. Planted itu artinya ditanam. Jadi orang-orang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus, itu seperti ditanam. Ya, suatu hari akan dibangkitkan, suatu hari akan bangun kembali. Ya saudara, di dalam kemuliaan Tuhan, baru kita yang masih hidup, ya saudara, akan menyusul, akan terbang juga ke awan-awan. Peristiwa tersebut dinamakan pengangkatan. Ya saudara, rapture, pengangkatan orang percaya. Saya berdoa saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, suatu hari akan terangkat ke sorga. Katakan amin saudara. Siapa yang percaya keluarga kita, sama-sama kita akan terangkat ke sorga, menyongsong Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Suatu hari ada di awan-awan kemuliaannya Tuhan. Nah kita akan belajar pagi ini saudara Bapak Ibu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita.
Ya, supaya saudara dan saya kita mengalami masa tersebut. Pengharapan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pengharapan kita satu ini saudara ya, bahwa saudara dan saya kita akan menerima tubuh kemuliaan. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama saudara Bapak Ibu, ya saudara, bahwa di dalam Tuhan, saudara dan saya, kita di zaman akhir sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita harus terus menyuarakan tentang kekudusan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Gereja di akhir zaman harus menyerukan salib Kristus. Salib Kristus bicara tentang keselamatan. Darah Yesus. Amin. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, darah Yesus. Karena darah Yesus yang sanggup untuk membersihkan saudara dan saya, menyucikan kita, ya saudara, dan menolong saudara dan saya untuk kita sanggup, untuk kita mampu, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kuasa Tuhan, untuk merawat hidup kita, untuk terus membina hidup kita, untuk memperhatikan cara hidup kita, untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar suatu hari kita mengalami, menerima tubuh kemuliaan. Mari kita jaga kekudusan sebagai persiapan untuk menerima tubuh kemuliaan. Amin saudara. Mari saudara dan saya, ya kita berjuang. Mari saudara dan saya, kita berusaha. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara, ya bahwa karya keselamatan telah diberikan kepada saudara dan saya. Itu semua anugerah yang terbaik. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa, penuh kasih, penuh kemurahan. Amin saudara. Tapi saudara dan saya mari hari ini kita juga harus berjuang. Saudara dan saya juga harus bangkit. Saudara dan saya kita harus maju. Tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu. Tatap ke depan, lihat ke depan. Pandang mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus sudah sediakan untuk saudara dan saya. Ya, selama kita hari ini masih ada kesempatan, mari saudara Bapak Ibu, kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Mari saudara Bapak Ibu, kita lihat sama-sama firman Tuhan. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, katakan amin. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Artinya tidak ada yang tahu tentang hari depan. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Katakan amin. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Amin saudara. Saudara dan saya, ini pengharapan kita sekali lagi untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu satu pengharapan kita. Ya saudara. Dan ketika saudara dan saya kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka Roh Allah, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, membantu saudara dan saya untuk menjaga merawat kehidupan kita. Ya saudara, untuk kita melihat, memahami bahwa Tuhan mau cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara, karena sekali lagi saya pernah menyampaikan cara hidup menentukan hasil. Cara menentukan hasil. Cara kita bekerja ya, akan menentukan hasil dari pekerjaan kita. Cara hidup kita, cara berpikir kita akan menentukan masa depan kita. Ya saudara, itu sebabnya kalau hari ini cara berpikir kita dipenuhi oleh firman Tuhan, saudara dan saya, kehidupan kita pun akan mengalami damai sukacita, akan mengalami kelegaan, kekuatan dari Tuhan. Saya percaya ketika saudara dan saya makan firman Tuhan, maka saudara dan saya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita terus ya saudara untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pekerjaanmu pasti berhasil, keluargamu pasti dipulihkan Tuhan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, masa depan saudara dan saya dijamin Tuhan pasti berbahagia. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Gembala sidang saudara dan saya mendiang pendeta Pariaji selalu menyampaikan saudara, dia dalam pesan pelayanan beliau, Tuhan perintah kepada saya untuk selalu menyerukan kepada jemaat Tuhan, mari kita hidup suci pikiran, suci perkataan dan perbuatan setiap hari. Ya, hidup dalam pertobatan setiap hari, agar suatu hari kita digandeng malaikat dan pesta kekal di kerajaan sorga. Amin. Agar suatu hari saudara dan saya, ya saudara, tanpa kita ya tentang waktu itu, tentang masa itu, kita nggak usah pikirkan saudara, karena memang tidak ada yang tahu. Tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi setialah, ya setialah terus berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, karena hasilnya ya saudara dan saya kita akan, bukan sekarang saudara Bapak Ibu, bukan sekarang, tapi teruslah setia berjuang. Sama-sama bilang sama saya, setia berjuang. Amin. Ya saudara, setia berjuang. Saya tahu saudara Bapak Ibu mungkin ada tantangan, mungkin ada pergumulan.
ya mungkin ada ya masalah yang kita hadapi di depan, tapi percayalah Tuhan setia, Tuhan besar, Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Menopang saudara dan saya, katakan amin. Yes, di dalam pengharapan ini saudara dan saya kita punya keyakinan, kita punya iman, yes, bahwa kalau kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, kita menjaga hati kita menjaga pikiran kita menjaga perkataan kita menjaga hidup kita boleh tetap menyenangkan Tuhan, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak lepas tangan, ya saudara. Seperti manusia, Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Dan dia tidak tinggal diam, dia bertanggung jawab atas hidup orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Orang berharap kepada Tuhan, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 24 ayat 3-5 dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Ya saudara, bahwa siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Gunung Tuhan itu artinya terbang suatu hari ke sorga. Ya, di dalam kekekalan, dalam tubuh kemuliaan. Saya pernah ketemu saudara seorang bapak ini saudara, dia ikut Tuhan, ya saudara setia, ya beribadah di gereja Tiberias juga setia, ya dari tahun zaman 90-an saudara, gereja Tiberias berdiri tahun 90, ya dia cerita, dia kalau nggak salah 98, 99 gitu saudara. Ya bapak ini saudara, awal dia bersama dengan istrinya, keluarga, sekarang luar biasa saudara. Tapi dia bercerita kepada kami, jangan lihat saya sekarang Pak Pendeta. Ya dia dulunya hanya tukang jualan teh botol saudara Bapak Ibu. Jualan teh botol di daerah dekat pasar Atrium Senen. Ya, saudara, dia hanya jualan teh botol, ya dan bersama keluarganya setia beribadah. Ya mulai dari gereja Tiberias pertama kali awal-awal mereka sudah beribadah, walaupun ya saudara dalam keadaan mungkin ya saudara ya masih sangat biasa, ya saudara berjualan minuman, banyak tantangan yang dihadapi teman-temannya, mengajak ya saudara menawarkan ya yang namanya kalau orang bilang shortcut gitu saudara ya, jalan pintas. Ya, untuk ya orang bilang kesuksesan, keberhasilan. Ya Bapak ini cerita kepada kami, satu hari Pak Pendeta ketika saya ya bersama dengan teman-teman, ada temannya yang ngajak saya, ayo ikut saya yuk, kemana? Ke gunung katanya gitu saudara. Awalnya dia masih belum ngerti, ya dia nggak tahu apa-apa karena memang Bapak ini ya tulus aja berteman, dia polos gitu saudara. Ke gunung mana? Diajak keluar kota saudara. Ya tiba-tiba mereka ya pergi ke gunung ya kayak ya Gunung Kawi itu saudara-saudara ngerti ya, saudara tahu ya saudara. Sampai di sana ya mereka kaget saudara, loh ngapain di sini, kalau mau cepet ya sukses mau berhasil ini kita di sini gitu saudara. Waduh saya nggak ikut, tapi udah sampai di sana saudara. Ya lalu temannya bilang udah tanggung, akhirnya dia pulang saudara. Dia pulang ya, dia tidak menyerahkan dirinya kepada ya hal-hal yang seperti itu. Ya singkat cerita saudara, beberapa waktu kemudian ya temannya yang pergi ini saudara menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya satu persatu saudara, ya ada, ya saudara tahulah kalau kita serahkan diri kepada dunia, ya saudara manusia menyerahkan kepada ya setan saudara, kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya saudara semuanya ada dampaknya, semua ada hasilnya, ya saudara. Begitu juga saudara dan saya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, percaya penuh, berjuang setia kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan, katakan amin. Tuhan pasti berkati, katakan amin. Dan Tuhan waktunya tepat pada waktunya, indah pada waktunya, diberkati, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sekarang pabriknya 2 saudara, tapi dia bilang sama kami, jangan lihat saya sekarang Pak Pendeta, ya saudara, bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya itulah saudara dan saya, kita hidup bersama dengan Tuhan. Percayalah, dia sudah mengalahkan maut. Katakan amin. Saudara dan saya, di dalam kehidupan kita, apapun bagian kita, apapun aspek hidup kita, apapun profesi saudara dan saya, percayalah penuh. Ya, kita jaga hidup, kita jaga hati kita. Ya saudara dan saya pasti dipelihara Tuhan. Tidak kekurangan segala yang baik. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Ya bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk suatu hari kita mengalami tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan. Ya saudara, sekejap mata, sepersekian detik
saudara dan saya, kita menerima tubuh kemuliaan. Ya, saudara dan saya yang kedua hari ini, tubuh kemuliaan adalah janji bagi orang percaya. Ya, saudara sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah berjanji. Amin. Dan Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Dia pasti akan lakukan. Dia pasti akan genapi kepada saudara dan saya. Kembali lagi kepada saudara dan saya. Saudara dan saya, kita harus percaya. Saudara dan saya, kita harus sertai kehidupan kita. Dengan apa? Tadi yang pertama saudara, menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita. Ya saudara, bahwa kita lihat yuk Filipi 3, 20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Bahwa tubuh kemuliaan itu saudara diberikan, yaitu janji kepada saudara dan saya. Ya ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Bahwa kita, makanya saudara kita sering dengar di gereja, kita warga sorga, gitu kan saudara ya. Itu bukan hanya, saya tahu saudara warga Kelapa Gading mungkin gitu saudara. Atau mungkin ada yang warga Bekasi, ya saudara. Ada yang warga, ada orang Tangerang? Waduh luar biasa ya, kalau ada luar biasa juga nih saudara. Ibadah pertama kali nih jam 6. Ya saudara jauh-jauh dari karena saudara saya pernah dulu di Tangerang, ada loh orang Bekasi, luar biasa memang. TBRS itu memang selalu luar biasa. Ya saudara, ibadah PA wanita, ibadah kaum wanita yang datang bapak-bapak. Ya ibadah PA pria yang hadir oma-oma saudara. Memang TBRS itu dari luar biasa memang saudara. Ibadah kaum muda, Bonerges yang hadir ibu-ibu. Hari Sabtu kemarin saya baru di sini ibadah hari Sabtu sore ibadah kaum muda kan ya saudara. Saya lihat saudara yang duduk di tengah-tengah bagian belakang saudara pada hari Sabtu itu. Ini saya dalam hati saya kayaknya ibu-ibu jam 6 pagi hari Minggu ini saya bilang. Jadi yang ibadah jam 6 pagi hari Minggu, beberapa ibu-ibunya itu datang di hari Sabtu sore ibadah kaum muda Bonerges saudara. Saya pikir, oh luar biasa puji Tuhan ya. Sabtu sore hadir, Minggu pagi sudah hadir di sini juga. Ya dalam hati saya ini berkemah di Gading Nias apa? Pulang apa enggak apa gimana nih? Ya itulah saudara dan saya, kita warga kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, karena Tuhan sendiri yang mencatat, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Memang tubuh kita masih di dunia. Ya saudara, hidup kita masih di dunia. Tapi kita bukan milik dunia. Tapi kita, saudara dan saya miliknya kerajaan sorga. Itu sebabnya karena kita miliknya kerajaan sorga, Alkitab katakan kita menantikan Tuhan Yesus. Ya, siapa yang menantikan Tuhan Yesus? Amin. Iya saudara, tadi di lagu awal-awal kalau saudara ingat, teman saya, rekan saya WL, MC, mimpin lagu penyembahan, ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, amin. Inilah saudara firman Tuhan, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dunia ini perlu juru selamat. Ya saudara, ada begitu banyak perubahan di dunia, ada begitu banyak bencana, celaka, begitu banyak perubahan sistem kehidupan manusia. Ya saudara, yang dulunya baik menjadi tidak baik, yang dulunya udah macam-macam saudara. Dunia ini perlu juru selamat. Saudara dan saya, kita perlu juru selamat, katakan amin. Dan jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup, hanya Bapa di sorga yang sanggup untuk mengubah tubuh yang hina ini, sehingga kita serupa segambar dengan tubuhnya yang mulia. Ya, nah bagaimana caranya? Tuhan berikan saudara dan saya janji. Ya saudara, yang kedua tadi poinnya adalah tubuh mulia adalah janji kepada saudara dan saya. Maka Tuhan beri caranya. Tuhan tidak hanya memberi janjinya, tapi Tuhan beri caranya. Saudara dan saya, kita harus diurapi. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, harus diurapi. Iya, iya saudara. Ini bukan semata-mata kata pendeta atau kata saya, no bukan saudara.
Ya saudara, gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji, pendeta Ibu Darniati Pariaji, diajar Tuhan untuk apa saudara? Memberitahu, menyampaikan kepada saudara dan saya di zaman akhir ada sarana minyak urapan untuk mengurapi saudara dan saya, untuk mempersiapkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya, sebagai persiapan. Ya saudara, sebagai persiapan. Kenapa Pak harus bersiap-siap? Ya karena itu tadi yang saya sampaikan, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Because we never know when the time is come. Kapan waktunya akan tiba. Yuk kita lihat yuk, Markus 14. Markus 14 ayat 8 dan 9, 2 ayat. Sama-sama kita lihat saudara. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Kunya di sana besar saudara ya. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Ya tubuhku, tadi ayat 8 boleh ditampilkan kembali. Ya saudara, diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ku ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang sedang berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, di Markus 14 itu saudara, ya saudara, ayat 8 dan 9, ayat-ayat sebelumnya. Nah saudara lihat ada judul perikopnya. Di sana saudara, judul perikopnya ya dikatakan ditulis Yesus diurapi. Betul apa betul? Coba lihat di Alkitab saudara ya. Yesus diurapi. Ya saudara, jadi hari ini kalau saudara dan saya kita mengatakan kita pengikut Yesus, we are Jesus followers, kita pengikut Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus, kenapa kita nggak diurapi seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus aja diurapi, kenapa kita enggak? Nah, dulu mendiang Pak Parji suka ngomong begitu saudara, Tuhan Yesus aja diurapi, kenapa kita enggak? Iya saudara, Tuhan Yesus sebagai persiapan. Ya saudara, untuk apa? Penguburannya Tuhan Yesus diurapi. Jadi ada seorang perempuan datang saudara bawa minyak. Saudara pasti tahu ya cerita itu ya. Jadi ada yang bawa minyak, ya lalu minyak tersebut ya sudah diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai persiapan untuk penguburannya Tuhan Yesus. Ya, dan hari ini saudara dan saya kita harus percaya. Ya saudara dan saya, mari kita jaga hati kita, jaga tubuh kita supaya berkenan di hadapan Tuhan dan diurapi dengan minyak urapan. Saya catat di sini saudara, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, maka jangan sakiti tubuhmu sendiri, jangan cemari tubuhmu supaya suatu hari janji Tuhan digenapi bagi kita, yaitu tubuh rohani yang mulia untuk kita masuk pada kekekalan di sorga. Katakan amin saudara. Mari saudara dan saya kita jaga keluarga kita. Bapak-bapak, ya para suami, mari Pak, ya pimpin perjamuan kudus di rumah Pak, pimpin keluargamu untuk berdoa. Ya, bingung Pak Pendeta, doa perjamuan bagaimana Pak? Ada di YouTube Pak. Tinggal masuk YouTube, tinggal ketik. Ya, jadi nggak ada alasan. Berdoanya gimana Pak? YouTube udah canggih. Tinggal setel YouTube-nya. Nah di situ ada doa bersama dengan gembala sidang. Tinggal ikuti saja. Amin saudara. Ya saudara, perjamuan pimpin Pak. Ya pimpin berdoa. Ya Pak Pendeta, saya nggak bisa berdoa. Mah biasanya bapak-bapak, mama aja mah yang doa mah. Biasanya bapak-bapak gitu, biasanya, nggak semua. Iya, tapi ketika saudara dan saya terus setia untuk datang beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan, saudara dan saya, keluargamu, suatu hari tubuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Iya saudara, itu sebabnya jaga keluarga kita. Ya jaga ya rumah tangga kita, suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Amin. Supaya bangkit pada hari ya saudara Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan dengan tubuh kemuliaan, dengan jubah kemuliaan. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Ya saudara, bahwa apa yang hari ini kita persiapkan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami yaitu tubuh yang penuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yaitu sebagai bukti kemenangan atas kematian. Semua manusia akan mati secara fisik, secara jasmani. Iya saudara, tapi roh saudara dan saya akan terbang ke sorga. Yang percaya katakan amin. Iya saudara, terbang ke sorga bersama dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia tersebut. Iya saudara, tubuh rohani tadi yang saya katakan saudara. Tubuh rohani, tubuh kemuliaan sebagai bukti. Semua sama-sama bilang sama saya, bukti. Amin. Ya saudara, bukti bahwa ya saudara dan saya di dalam Yesus Kristus ada kemuliaan, ada kemenangan. Amin.
Itu sebabnya orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan harus lahir 2 kali supaya matinya 1 kali. Ya, gimana maksudnya Pak Pendeta lahir 2 kali? Yang pertama lahir secara jasmani, ya sudah, secara biologis dari kandungan ibu kita. Yang pertama, yang kedua lahir baru, ya saudara, baptis selam, amin saudara. Lahir baru, ya saudara, secara rohani, ya punya hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Sehingga saudara dan saya ketika kita punya hati yang baru, hidup yang baru, semua yang baru akan diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Dalam konteks artinya kerohanian. Amin. Karena apa saudara? Kalau hati kita baru, pekerjaanmu pasti berhasil. Kalau hati kita baru, melekat kepada Tuhan, keluargamu pasti bahagia. Katakan amin. Proyekmu pasti berhasil. Masa depanmu pasti dijamin Tuhan. Saudara dan saya yang sakit, sembuh. Ada mujizat Tuhan oleh darah Yesus. Saudara dan saya diberi bonus panjang umur. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Satu bukti, ya saudara, bagi saudara dan saya bahwa saudara dan saya kita menang atas kematian. Ya saudara, Paulus mengatakan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan kalau dalam Kristus. Ya, itu sebabnya harus di dalam Yesus. Katakan amin. Ya saudara, kenapa? Karena saudara dan saya, ya saudara, kematian jasmani, ya memang semua seperti yang tadi saya sampaikan, semua manusia akan seperti itu. Tapi roh saudara dan saya dengan tubuh rohani, dengan tubuh yang mulia, suatu hari akan kekal di sorga. Ya saudara, nantikanlah, ya saudara, harapkanlah. Itu sebabnya kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sama-sama saudara ayat terakhir, 1 Korintus 15, ayat 51 sampai 55. Ada beberapa ayat saudara, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Saya baca 51 sampai dengan 53, nanti 54 dan 55-nya kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Semua bilang sama-sama, rahasia. Ya, satu rahasia dari kerajaan surga. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Katakan amin. Ya, saudara dan saya akan diubah. Itu yang tadi saya sampaikan saudara, sekejap mata, in a blink of an eye. Ya saudara, dalam sepersekian detik. Ayat 52, dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir atau sangkakala, sebab nafiri yang berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jubah kemuliaan, tubuh kemuliaan. 54 kita baca, 1, 2, iya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Ya, bahwa maut tidak berkuasa atas saudara dan saya. Saudara dan saya kita di dalam Kristus, tubuhmu tubuhku akan dibangkitkan. Tuhan janji. Ya saudara, dan tubuh kita yang diurapi, saudara, Tuhan perintahkan kepada gereja ini saudara, mendiang pendeta Pariaji, juga gembala kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk saudara dan saya, kita selalu diurapi tadi yang saya sampaikan, sebagai persiapan. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, persiapan. Iya saudara. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di luar. Itu saudara dan saya, ya sebabnya kita ada minyak urapan di atas kepala, saudara dan saya diluputkan dari celaka mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari segala yang jahat. Saudara dan saya diluputkan dari segala ya bencana celaka hari-hari ini. Ya dunia kalau kita lihat banjir di mana-mana, hujan deras, ya yang kadang hujan panas sekali sampai pohon-pohon tumbang. Kemarin di beberapa titik di Jakarta, saya lihat ada di Depok, di Gandaria, di Cibubur, di pohon tumbang saudara. Karena hujan luar biasa. Iya saudara. Dan hari-hari ini kita nggak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi. Iya saudara. Walaupun memang sebagai ada ilmuwan, ilmu pengetahuan, ya saudara, mengatakan ada beberapa estimasi tentang ya tahun 2025 dan lain-lain, saudara Bapak Ibu. Ya saudara, kita tidak pernah tahu akan hari depan, tapi percayalah, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, saudara dan saya, tidak kekurangan segala yang baik, tetap punya pengharapan dalam Tuhan, tetap ada berkat Tuhan, yang ada minyak anggur di zaman akhir, tidak dirusakkan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus.
Angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman, aku percaya yang ada kuasa, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Ya, Tuhan sudah berjanji. Itu sebabnya saudara dan saya termasuk orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Makanya di Tiberias juga saudara pelayanan kedukaan, ya, orang-orang yang mati dalam Tuhan itu harus diurapi juga. Supaya apa? Supaya jasad-jasad orang-orang yang meninggal dalam Tuhan itu saudara suatu hari Alkitab sudah janji bahwa akan dibangkitkan. Katakan amin. Dan juga saudara, apa yang terjadi, jasad-jasad yang diurapi ini saudara, itu semua tidak dirusakkan. Katakan amin. Ya saudara, benar sungguh-sungguh begitu luar biasa kasih kebaikan Tuhan. Saya mengundang rekan-rekan worship team boleh mohon bersama-sama dengan kerendahan hati untuk masuk bersama-sama di depan. Ya saudara, begitu luar biasa saudara Bapak Ibu, ya kesaksian dari Pak Ongki, Bu Ongki. Ya anaknya Pak Daniel namanya sudah bersaksi di Natal Tiberias Gelora Bung Karno Senayan Jakarta beberapa waktu yang lalu saudara, bahwa jasad orang tuanya itu khususnya Ibu Ongki, ya mamanya ini saudara, waktu meninggal pakai jubah, maksud saya pakai baju ya warna gelap, tapi ketika 7 tahun karena berikutnya mau dijadikan satu ya dengan Pak Ongki saudara, dibongkar petinya tidak rusak 7 tahun saudara. Petinya tidak rusak, ketika dilihat mau dijadikan satu atas persetujuan keluarga, berubah tadinya 7 tahun yang lalu warnanya gelap berubah jadi putih. Bunga anggrek yang dipegang juga tetap fresh. Ya saudara, Pak Ongki, Bu Ongki. Dan saudara pasti juga tahu kemarin ya yang mungkin belum lama ada saudara kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, ya anak-anak kita, adik-adik kita, ya saudara Melisa. Ya saudara Melisa dan kembarannya Melita. Ya Melisa lebih dulu. Ya saudara, keluarga bersaksi bahwa Melisa ketika mau dijadikan satu, Melisa dan Melita di Kerawang itu saya lupa namanya, San Diego, ya saudara. Jadi dilihat saudara Melisa tidak dirusakkan, sudah tidak rusak. Padahal secara secara ilmu tanah itu secara letak geografis, secara tempat TPU yang di Bekasi itu berair dan lebih agak landai, agak rendah ya saudara. Tapi saudara dan saya kita inilah ya saudara, kasih Tuhan, kuasa Tuhan besar untuk saudara dan saya. Bahwa jasad-jasad tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Urapi keluarga kita, urapi ya saudara, orang tua kita, anak-anak kita. Saya catat di sini jasad-jasad orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diurapi dengan sarana kuasa minyak urapan agar tidak dirusakkan, tidak dijarah setan, dan satu hari dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan dan terbang kawan-awan menyongsong kemuliaan Tuhan Yesus pesta di sorga. Amin. Iya saudara. Kemarin saya ngobrol sama teman dan tiba-tiba saya teringat saudara, ada seorang bapak namanya Pak Ben Sinuraya. Pak Ben Sinuraya ini saudara dipanggil Tuhan tahun 1997. 1 minggu sebelum dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, ya saudara, dia diperkenalkan dengan kuasa minyak urapan oleh anaknya, ya saudara, Ibu Deborah. Ya, lalu setiap hari dia jadi suka pakai minyak urapan saudara. Setiap hari pakai minyak urapan, kepala sampai tubuhnya. Bahkan saudara, beberapa hari sebelum dia nggak tahu kalau dia akan manggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, tapi Roh Kudus menggerakkan dia, ya saudara, menguatkan dia. Sama seperti ayat yang tadi kita baca. Tuhan Yesus berkata sebagai persiapan penguburan. Dia pakai minyak urapan beberapa hari sebelumnya saudara. Sampai seluruh tubuhnya seperti mandi minyak urapan. Dan apa yang terjadi tahun 97, ya saudara, dimakamkan 2012 itu ingin dijadikan satu sama keluarganya. Karena 2007 istrinya itu juga dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi 97 Pak Sinuraya pulang ke rumah Bapa di sorga, 2007 istrinya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. 2012 atas persetujuan keluarga mau dijadikan satu dan dibongkar tidak rusak. Dari tahun 97 saudara sampai 2012 kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan pujian tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya saudara, Pak Sinuraya ini waktu saya ada dokumentasi fotonya dari keluarganya yang memberikan kepada kami. Kalau saudara lihat di paling kirinya saudara, dari saudara paling kiri, jadi dari kiri ke tengah ke kanan ya saudara, paling kiri Pak Sinuraya waktu tahun 97, di tengah itu foto waktu peti matinya mau dibongkar, mau dijadikan satu maksudnya saudara. Saudara lihat di paling kiri itu ada bantal biru
ya warna biru, lalu pakai ada ikat kepala mungkin secara adat saudara. Paling kanan kalau dari arah saudara boleh lihat bantal birunya tetap ada itu saudara. Dari tahun 97 loh saudara, sampai 2012 bantal birunya tetap ada. Dan saudara lihat sudah tetap ikat kepalanya juga tetap ada di sana. Iya saudara, tidak rusak bantal birunya, jasnya juga tetap ada warna coklat, jasnya tidak rusak. Iya saudara, bahkan keluarga berkata saudara, sepatunya Pak Sinuraya nggak rusak saudara. Apa yang saya mau sampaikan? Ya, saudara boleh tutup Alkitabnya. Bahwa jasad saja dipelihara oleh Tuhan begitu rupa, begitu luar biasa. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di ladang Tuhan pelihara. Burung dan bunga tidak menabur, tidak berdoa, tidak berseru, tidak menangis, tidak sakit hati misalnya. Ya, tidak diproses sama Tuhan. Ya, tidak mengalami pergumulan. Ya, burung dan bunga saudara, tapi toh Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita berseru, kita menabur, kita berdoa kepada Tuhan, percayalah penuh. Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Tuhan beri kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan pegang tangan saudara dan saya, agar suatu hari keluargamu, keluargaku, suatu hari kita pesta kekal di sorga. Berikan kemudian tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang layak disembah sampai selamanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus dengan iman kita kemenangan. Haleluya. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita. Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, ucapan syukur kita buat Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemuliaan, sukacita, kelegaan, masa depan yang indah, kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Apapun yang kau hadapi, alami hari ini, percaya janji Tuhan penuh atas hidup saudara dan saya. Dia setia, janji Tuhan digenapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa hanya buat Tuhan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Percaya penuh saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan, menolong, menjaga, menyembuhkan, memberi jalan keluar. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus memenangku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu, Tuhan, kasih pertolongan Tuhan. Yesus Bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, masuk ruangan Maha Kudus, penuh kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sembuh, sehat, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh kasih sayang-Mu kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai bersama keluarga. Berkat Tuhan tercurah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai warga sorga, ciptaan yang baru, berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan di dalam Tuhan diberkati, dikabulkan. Berkati tangan kami Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan diberkati, berhasil. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami oleh darah Yesus. Apapun sakit penyakit oleh bilur-bilurnya sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia. Setiap hari damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi pikiran kami. Oleh darah Yesus kami menang atas virus. Kami tolak terkapar, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu, kami tolak stres, kami tolak khawatir, kami tolak kecemasan. Dipatahkan oleh darah Yesus. Kami berbahagia, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Kami sehat panjang umur, jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak oleh darah Yesus. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Oleh darah Yesus, mata kami tidak katarak, tidak berbayang, tidak rabun. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas sehat. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami dari kepala ke kaki lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kolesterol normal, gula darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jika ada keperluan, kebutuhan, mintalah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya dan imani oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam tubuh kita, menyatu di dalam hidup kita. Kita sudah menjadi sembuh. Imani, percayalah oleh darah Yesus, segala penyakit sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri masa depan yang baru, Tuhan beri mujizat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bangkrut, kami tolak roh maut, tidak celaka bahaya. Malaikat surga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, gereja, seluruh hidup kami. Segala jebakan, niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh kehidupan kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari sesuai janji Tuhan kami menerima jubah pesta di kerajaan sorga. Tubuh kemuliaan. Yang ketiga, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah menyatu dengan tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus pada pagi hari, mari sejenak di hadapan Tuhan. Sama-sama kita boleh ucap syukur, kita boleh percaya bahwa ada kuasa kita terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya kuasa-Mu hadir di setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami tinggi Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di
dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan saudara dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatan yang kami diurapi. Lebih dari teman sekutu, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh saudara dan saya kita diurapi. Dijaga malaikat, saudara dan saya warga sorga. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita pesta kekal di kerajaan sorga. Tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan. Saudara dan saya selama di bumi, kita terpelihara sempurna. Tidak miskin bangkrut, diberkati berhasil. Dalam nama Yesus sehat, bonus umur panjang Tuhan berikan. Keluargamu, keluargaku, damai sejahtera, berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anakmu dimanapun beribadah, baik di gereja Nias, juga di gereja, di live streaming. Tuhan Yesus memberkati, kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati juga Bu Deborah dan keluarga, Bu Pinkan dan keluarga diberkati. Berkati Daniel William, berkati Tuhan karirnya maju berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan. Bu Intan dan keluarga diberkati, anak-anaknya berhasil. Berkati Bapak Yobel bersama dengan keluarga dalam berkat kasih Tuhan. Berkati Pak Sandi dan keluarga, Tuhan berkati juga Bu Lina bersama dengan keluarga dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati siapapun kami yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus buat berhasil, sehat, sempurna, hidup di dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan sayangi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, worship team diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Berkati Sony, juga Rudolf bersama semua rekan-rekan backup singers, Imam Musik Renaldi dan teman-teman dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Asher, greeter, guru sekolah minggu, soundman, operator media dalam berkat Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, berbahagia bersama dengan keluarga besar, anak cucu mantu. Natal Tiberias 7 Desember 2024, penuh kemuliaan Tuhan, disertai diberkati Tuhan. Tuhan yang membuatnya sukses berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serahkan Natal Tiberias, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Natal Tiberias dipagari dari segala yang jahat. Berkati cuaca cerah, kami tolak hujan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh penghalang, roh pengganggu, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Natal Tiberias dari Tuhan, perintah Tuhan, dan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan kirim banyak jiwa datang kepada di dalam Natal Tiberias. Banyak jiwa-jiwa mengalami Tuhan Yesus, mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan, mengalami pertobatan, mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Yang pernah hadir kembali, yang belum pernah hadir Tuhan kirim. Maka pembangunan gereja di Surabaya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua acara program gereja Tuhan berkati berhasil. Ibadah pagi ini jam 10 yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama dengan semua rekan-rekan hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan-kawan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.
Ku kagum hormat